Ya, adik-adik mahasiswa, kita bertemu lagi di sesi yang kedua. Tadi adik-adik udah mengisi kuis yang pertama terkait dengan pencemaran udara. Sekarang lanjutkan dengan pencemaran air. Karena kan perubahan komposisi air. Nah, pencemaran atau polusi air itu oleh polutan-polutan seperti air sungai yang membawa lumpur dan kemudian bisa juga zat pencemar yang menyebabkan kelarutan gas oksigen. Kemudian bisa juga disebabkan buangan seperti sampahan pencuci aktif, ya, jenis aktif, uraikan oleh mikroorganisme atau yang tentu saja akses air. Yang berikutnya, buangan akan mencemari. Nah, indikator yang indikator yang pertama yaitu kejernihan dan kekeruhan dari air suhu. Itu indikator secara fisik terkait pencemaran air. Bisa juga secara kimiawi. Nah, indikatornya itu kemudian radioaktif pH dan juga DO-nya. COD yaitu chemical dissolved oxygen, artinya oksigen terlarutnya. Ya, ini berhubungan dengan. Nah, lalu yang indikator ketiga ini indikator berdasarkan mikroorganisme yang ada atau ada dan tidaknya bakteri patogen dalam, atau hal ini mungkin kita lebih mengenalnya dengan BOD, yaitu biological oxygen demand, karena ini tentu oksigen terlarut. Apa dampak atau kerugian dari pencemaran air ini? Tentu saja air menjadi industri maupun bidang pertanian, penyebab timbulnya penyakit, kemudian air tercemar oleh lingkungan bahan makanan. Nah, ini merupakan untuk tempat berkembang biaknya mikroorganisme merugikan. Itu dapat menyebabkan penyakit menular yang cara penularan diare, hepatitis, bakteri, metazoa, dan juga protozoa. Dan penyakit tidak menular yang ditimbulkan oleh air yang tercemar oleh atau ion logam. Ya, menjadi dampak atau kerugian dari pencemaran. Adik-adik bisa mengeksplornya ya dari kelas tentang konsep ini. Berikutnya, ada pencemaran tanah. Ini merupakan yang akan merusak susunan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah. Polutannya itu hampir sama dengan pencemaran udara saja penyebabnya itu. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti peristiwa-peristiwa alam yang memuntahkan debu, pasir, batu, atau vulkanik yang lain yang daratan atau permukaan tanah. Ataupun faktor eksternal, yaitu karena ulah atau aktivitas manusia. Sebagai aktivitas manusia disebut dengan ini yang pencemaran tanah. Dampak secara langsung tentu saja ya menjadi tidak enak lingkungan. Kemudian dan juga kumuh. Nah, ini dampak langsung dari pencemaran tanah ini. Kemudian menjadi tempat berkembangnya nyamuk, ataupun bakteri dan lain-lain, ya, penyebab beberapa penyakit. Nah, itu dari pencemaran tanah. Konsep dari pencemaran kimia lingkungan ini. Nah, adik-adik bisa jauh tentang konsep pencemaran ini dari referensi-referensi yang ngisi kuis di bagian yang kedua. Sesi ini itu menjadi di pertemuan selanjutnya, kimia lingkungan. Tapi kita selenggarakan secara. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat.